Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini berbicara tentang Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Teks terambil dari Yesaya 11 ayat yang kedua yang berbunyi, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua, kita menemukan kunci untuk memahami kehidupan Kristus. Ketika kita melihat kehidupannya sebagaimana diungkapkan dalam Injil, kita menyadari bahwa Tuhan melayani manusia dengan cara yang luar biasa. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua ini juga berlaku di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Urapan Roh Kudus yang diterima Yesus pada waktu pembaptisannya adalah urapan Roh Kudus yang sama yang diterima oleh orang-orang percaya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kepenuhan Roh Kudus yang dialami para murid dalam Kisah Para Rasul pada awalnya dimaksudkan untuk menandai mereka sebagai milik Kristus. Hal ini tidak terbatas pada ke-12 rasul saja, tetapi berlaku pada semua murid Kristus. Dengan demikian, ciri khas orang-orang percaya adalah berjalan bersama Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mereka yang tidak memiliki atau mempunyai Roh Allah adalah orang-orang yang mati secara rohani. Di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 2 di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Masalah yang jauh lebih besar adalah bagaimana melatih diri kita untuk memperhatikan dan mengikuti Roh Tuhan. Jika kita berdoa dan mencari kehendak Bapa seperti Tuhan Yesus, sebaiknya kita berjalan bagaimana berjalan dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan memperlengkapi orang-orang percaya, namun kita perlu membuang dosa-dosa dan belajar bagaimana berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Bergantung kepada Roh Kudus akan meningkat ketika kita hidup dengan disiplin secara rohani, yaitu berdoa, berpuasa, dan merenungkan firman Tuhan. Berjalan bersama Roh Kudus akan mengubah kehidupan, mempengaruhi pikiran, keputusan, dan hubungan kita dengan orang lain. Roh Kudus akan memberikan hikmat, yaitu kemampuan khusus dari Tuhan untuk menghubungkan akibat dari apa yang telah dilakukan dengan apa yang sedang atau akan dilakukan. Hikmat sangat diperlukan dalam menghadapi keadaan yang melampaui pemahaman dan kemampuan kita. Roh Kudus akan memberikan pengertian, yaitu kearifan khusus dari Tuhan yang memampukan seseorang untuk memahami perspektif yang tepat terhadap situasi tertentu. Roh Kudus akan memberikan nasihat, yaitu kata-kata hikmat khusus dari Tuhan yang memampukan seseorang untuk menyampaikan kata-kata penghiburan, penyembuhan, dan peringatan secara khusus. Roh Kudus akan memberikan kekuatan atau keperkasaan, yaitu kekuatan ilahi yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk memberdayakan mereka untuk melakukan kehendak Tuhan ketika tubuh fisik mereka menyerah. Roh Kudus akan memberikan roh pengenalan sehingga kita mengenal Tuhan dengan benar. Roh Kudus akan memberikan takut akan Tuhan, yaitu kekaguman terhadap Tuhan yang memberikan bimbingan,
dan peringatan pada saat pencobaan menuntun seseorang untuk selalu percaya kepada Tuhan. Marilah kita hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan ketika kita berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan akan ada pada diri orang-orang percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita semuanya. Marilah kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.